Hutan Kalimantan adalah rumah bagi banyak rahasia. Di antara pepohonan raksasa yang berbaris tinggi menjulang, ada satu tempat yang jarang dijamah manusia. Tempat itu penuh dengan misteri yang menyimpan banyak cerita. Cerita yang hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar mendengarkan. Laras, seorang gadis muda yang yatim piatu, tinggal di pinggir hutan itu, di sebuah rumah kayu kecil yang sudah usang. Dia tidak pernah merasa cocok berada di tengah keramaian desa. Di antara tetangga-tetangganya yang sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka, Laras selalu merasa terasing. Seolah-olah ada kekuatan yang menariknya untuk lebih dekat dengan alam daripada dengan sesama manusia. Sejak kecil, ia terbiasa mendengar cerita-cerita aneh dari para orang tua di desanya, tentang roh-roh penjaga hutan, makhluk gaib yang bersembunyi di dalam gelapnya malam, dan tentang ular besar yang diyakini hidup di dalam hutan yang dalam. Mereka menyebutnya bala, seekor ular raksasa yang katanya telah ada sejak zaman nenek moyang. Namun, Laras tidak pernah terlalu mempercayai cerita-cerita itu. Ia hanya melihatnya sebagai dongeng, cerita orang tua yang berusaha menakut-nakuti anak-anak agar tidak pergi jauh ke dalam hutan. Namun, malam itu berbeda. Malam yang biasanya sunyi, hutan yang biasanya tenang, malam itu berubah menjadi sesuatu yang tidak biasa. Di tengah udara yang dingin dan berhembus kencang, Laras terbangun dari tidurnya oleh suara aneh yang datang dari hutan. Suara itu tidak seperti suara burung malam atau gemericik air. Itu adalah suara lembut, seperti bisikan, namun cukup kuat untuk memecah keheningan malam. Dengan rasa penasaran yang tak bisa dibendung, Laras menyelinap keluar dari rumahnya. Hembusan angin menggulung rambut panjangnya, dan langkah kakinya seakan tergerak oleh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Ia berjalan perlahan menuju hutan, menatap gelapnya pepohonan yang seolah-olah hidup, bergerak seiring dengan suara yang semakin jelas. Suara itu memanggilnya tanpa kata-kata, hanya dengan getaran yang bisa dirasakannya dalam setiap langkah yang diambilnya. "Aku di sini, Laras." Suara itu berbisik meskipun ia tidak tahu dari mana asalnya. Hatinya berdegup kencang, namun ada perasaan aneh yang mengusik. Apakah ini sebuah ilusi ataukah memang suara yang nyata? Ia terus berjalan hingga akhirnya ia sampai di sebuah lembah yang dalam, tempat yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Di sana, di tengah semak-semak lebat, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Di bawah cahaya rembulan yang hampir tersembunyi di balik awan, seekor ular besar terbaring di tanah. Tubuhnya melingkar dan bersinar dengan warna hijau tua yang memukau. Ular itu meskipun terluka, tampak seperti makhluk yang sangat kuat dan agung. Panjangnya hampir mencapai beberapa meter dan sisiknya berkilau, memantulkan cahaya dari bulan yang perlahan muncul kembali. Laras terkejut, namun juga terpesona. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketakutan di dalam dirinya. Tanpa pikir panjang, ia mendekati ular itu. Meskipun semua cerita yang ia dengar sebelumnya mengisahkan tentang ular besar yang berbahaya, insting Laras malah membawa langkahnya mendekat, seolah terhubung dengan makhluk tersebut. Saat ia mendekat, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dalam. "Aku adalah Bala, penjaga hutan ini. Aku terluka oleh tangan manusia yang merusak tempat ini. Bantulah aku, Laras." Laras merasa ada ikatan yang tak terungkapkan, sebuah keterhubungan yang melampaui kata-kata. Ular itu tidak berbicara dengan suara, tetapi dengan perasaan. Laras tahu bahwa suara itu bukan hanya milik makhluk ini, tetapi juga milik sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah ada jauh sebelum dirinya. Dengan hati-hati, Laras merawat Bala, membersihkan luka-lukanya dengan bahan-bahan yang ia temui di sekitar hutan.
Selama proses ini, ia merasa semakin dekat dengan ular itu. Setiap sentuhan, setiap perhatian yang ia berikan membuatnya merasa seolah-olah dia bukan hanya seorang gadis biasa. Ia merasa bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, bagian dari alam yang penuh dengan kekuatan tak terlihat. Namun, sesuatu di dalam hatinya terus bertanya, mengapa Bala memilihnya? Apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata-kata yang penuh misteri itu? Bantulah aku, Laras. Saat Bala terbangun dari istirahatnya, matanya yang cemerlang menatap Laras dengan rasa terima kasih yang mendalam. Namun ada juga beban yang terlihat. Ada banyak yang harus kamu ketahui tentang dunia ini, Laras. Bala berkata dengan suara yang lebih dalam. Kau bukan hanya gadis biasa. Kau adalah keturunan yang dipilih untuk melindungi hutan ini, dan waktu itu akan segera datang. Laras bingung, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Ia terperangkap dalam sebuah takdir yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Bala bukan hanya seekor ular besar, dia adalah penjaga hutan yang penuh rahasia. Dan Laras dengan segala kesederhanaannya telah dipilih untuk menjadi bagian dari takdir itu. Malam itu, dengan rasa takut namun penuh keberanian, Laras bersumpah untuk membantu Bala, tidak hanya menyembuhkannya, tetapi juga melindungi hutan yang telah menjadi rumah bagi banyak makhluk ajaib ini. Hari-hari setelah pertemuan, itu mengubah hidup Laras secara diam-diam dan perlahan. Setiap pagi, ia membantu warga desa dengan pekerjaan ringan, seperti menjemur hasil kebun atau menimba air, lalu pura-pura pulang ke rumah saat matahari mencapai puncaknya. Tapi kenyataannya, Laras akan menyelinap masuk ke dalam hutan, menyusuri jalan setapak yang hanya ia tahu, menuju tempat di mana Bala, ular raksasa penjaga hutan itu menunggunya. Bala sudah jauh lebih baik. Luka-lukanya mulai mengering dan kulitnya kembali bersinar. Namun kekuatan yang dulu begitu megah masih belum sepenuhnya pulih. Mereka menghabiskan waktu dengan berbicara, bukan dengan suara, tapi melalui pikiran, bisikan dalam kepala Laras yang hanya bisa ia dengar ketika ia cukup tenang untuk mendengarkan. Setiap kali mereka bersama, Laras belajar sesuatu yang baru, tentang bagaimana hutan berbicara, tentang bagaimana pohon-pohon tua menyimpan ingatan masa lalu, dan bagaimana suara burung bisa menandakan perubahan besar dalam alam. Bala memberitahunya bahwa tidak semua yang hidup di hutan adalah makhluk biasa. Ada roh-roh tua, makhluk tak kasat mata, dan bayangan-bayangan dari zaman kuno yang masih mengintai dalam kegelapan. Manusia tidak tahu betapa rapuhnya keseimbangan ini, bisik Bala suatu hari ketika hujan turun rintik-rintik dan kabut menggantung rendah di antara akar-akar raksasa. Mereka membakar, menebang, dan mengeringkan hutan untuk emas dan batu, tak sadar bahwa hutan menyimpan kutukan juga. Laras mengangguk, matanya menatap ke arah tempat-tempat yang belum pernah ia masuki. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Bala. Beberapa kali ia mendengar suara lain dalam hutan, suara tawa aneh, suara langkah-langkah berat, dan kadang bayangan melintas dari balik pepohonan. Tapi setiap ia bertanya, Bala hanya diam. Sementara itu, kehidupan di desa mulai berubah. Seorang pria asing datang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Bima, seorang pengusaha yang mengaku ingin membawa kemajuan ke desa dengan membuka tambang emas di area hutan yang sama tempat Bala tinggal. Ia membawa uang, hadiah, bahkan bantuan alat-alat berat yang disambut baik oleh beberapa warga. Kenapa kita harus takut pada hutan? Ini kesempatan, ujar salah satu warga yang termakan bujuk rayu Pak Bima. Tambang itu akan mengubah hidup kita. Laras yang mendengar kabar itu dari warung kecil di pinggir desa merasa dadanya sesak. Ia tahu jika alat berat masuk ke hutan, bukan hanya rumah Bala yang akan hancur, tapi seluruh makhluk dalam hutan akan terusik. Ia mencoba bicara dengan beberapa warga, memperingatkan mereka bahwa hutan itu hidup, bahwa ada sesuatu yang tidak boleh diganggu, tapi mereka hanya tertawa. Jangan dengarkan Laras, dia memang suka bicara sendiri dari kecil. Awas, nanti dibilang gila.
Malam harinya Laras menangis di bawah akar pohon besar di tempat biasa ia bertemu dengan Bala. Ular raksasa itu datang merayap perlahan, tubuhnya melingkar dengan lembut mengelilingi gadis itu. Dunia manusia tidak percaya pada hal yang tak bisa mereka lihat, bisik Bala. Tapi waktumu akan datang, Laras, saat semua kebenaran akan muncul ke permukaan. Beberapa hari kemudian suara mesin terdengar dari kejauhan. Pepohonan tumbang, tanah dibakar, dan kabut hitam mulai muncul dari tanah. Hutan yang dulu terasa damai kini mulai berubah. Burung-burung terbang menjauh, monyet-monyet turun ke desa dengan mata panik. Bahkan malam terasa lebih gelap dari biasanya. Bala menjadi gelisah. Jika mereka terus masuk, katanya suatu malam, keseimbangan akan pecah. Aku mungkin tak bisa menahan sisi gelapku. Apa maksudmu? Tanya Laras khawatir. Bala menunduk. Aku bukan hanya penjaga, aku juga kutukan. Jika kemarahanku bangkit, bukan hanya mereka yang akan hancur, tapi seluruh desa akan tenggelam bersama hutan ini. Dulu, aku pernah mengamuk. Desa-desa lenyap. Aku tertidur selama ratusan tahun agar tak terjadi lagi. Laras terpaku. Dadanya berdebar. Ia sadar Bala bukan hanya teman, ia adalah makhluk purba yang kekuatannya tak bisa dikendalikan oleh siapapun, kecuali oleh orang yang terpilih. Dan entah bagaimana Laras tahu orang itu adalah dirinya. Namun dalam hutan yang mulai rusak dan manusia yang terus masuk, waktu mereka semakin sempit. Malam berikutnya, Bala membawa Laras ke tempat yang belum pernah mereka datangi, sebuah gua tua di bawah akar pohon tertua di hutan. Di sana, dinding-dindingnya penuh dengan lukisan kuno yang menggambarkan seorang gadis dengan ular besar di sampingnya. Di sekelilingnya ada makhluk hutan, roh-roh, dan kilatan cahaya dari langit. Di bagian terakhir lukisan, terlihat gadis itu berdiri di depan desa yang terbakar, memeluk ular raksasa yang berubah menjadi bayangan. Itu kamu, bisik Bala. Laras menatap lukisan itu, dan untuk pertama kalinya ia merasakan ketakutan, bukan karena ular, bukan karena hutan, tapi karena takdir. Jika aku gagal, semuanya akan hancur. Bala menatapnya dengan mata bersinar samar. Dan jika kamu berhasil, kamu akan kehilangan segalanya. Hening. Dari kejauhan, suara mesin kembali terdengar. Pohon-pohon kembali tumbang. Hutan menangis. Dan Laras bersiap menantang dunia. Hutan tak lagi sama. Udara menjadi panas dan berat. Tanah bergetar, seolah menahan jeritan dari dalam perut bumi. Pepohonan tumbang satu persatu, digantikan oleh suara raungan alat berat dan tawa manusia yang tidak peduli. Langit Kalimantan yang biasanya jernih berubah kelabu pekat, tertutup asap dan debu. Di tengah kehancuran itu, Laras berdiri di atas akar pohon raksasa yang menjulang seperti altar. Di sisinya, Bala, ular penjaga hutan yang kini tubuhnya tampak 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Matanya bersinar merah, tubuhnya berdenyut dengan kekuatan gelap yang menakutkan. Ia tidak lagi tenang, amarahnya telah bangkit. Aku telah menahan ini selama ratusan tahun. Suara Bala menggema dalam benak Laras. Tapi manusia tidak pernah berubah. Mereka menghancurkan, membakar, dan tidak pernah berhenti. Sekarang waktunya mereka merasakan hukuman. Tidak, Bala. Laras berteriak, suaranya hampir tak terdengar di antara gemuruh mesin dan petir yang mulai menyambar. Jika kau lepaskan amarahmu, kau bukan hanya akan menghukum mereka, tapi semua, termasuk makhluk yang tak bersalah, bahkan aku. Bala menggeliat, mengangkat kepalanya ke langit. Suara siulan panjang terdengar dari mulutnya, memanggil makhluk-makhluk gaib dari hutan yang selama ini bersembunyi. Sosok-sosok hitam berwujud bayangan dengan mata merah muncul dari balik semak dan batang pohon.
Ratusan ular kecil keluar dari dalam tanah, mengelilingi desa yang berbatasan langsung dengan hutan. Sementara itu, di desa, warga panik. Air sumur mendadak berubah keruh dan berdarah. Bayi menangis tanpa henti. Binatang ternak melolong ketakutan. Beberapa warga melihat bayangan besar melintas di langit malam. Pak Bima yang memimpin proyek tambang berteriak panik di tengah lapangan desa, mencoba menghubungi bantuan dengan radio, tapi tak ada yang merespon. Sinyal hilang, lampu mati. Hanya gelap dan suara hutan yang datang mendekat. Kekacauan itu, Laras kembali ke rumah ibunya yang telah lama kosong. Ia membuka kotak kayu tua yang dikunci rapat selama ini. Di dalamnya ada selembar kain dengan lambang ular melingkar dan seutas kalung yang berisi batu hijau berkilau, mirip dengan warna mata bala. Ia menangis. Ibunya dulu adalah pelindung hutan yang juga gagal menghentikan perang manusia dengan alam. Sekarang giliran Laras untuk memilih melanjutkan warisan itu atau menghancurkan semuanya bersama Bala. Malam itu Laras berdiri di tengah medan pertempuran, desa di belakangnya, hutan di depannya. Di langit, kilat membelah malam, angin menggulung kencang dan suara-suara dari dunia gaib mulai terdengar di telinga manusia yang ketakutan. Bala mengangkat tubuhnya tinggi, hendak mengempaskan kekuatan terakhirnya, badai kutukan yang akan menelan desa dan seluruh isinya. Laras melangkah maju tanpa ragu. "Jika kau benar-benar sahabatku, dengarkan aku kali ini," bisik Laras, tangan gemetar memegang kalung warisan itu. "Jangan biarkan kebencianmu membunuh semua kenangan indah yang pernah kita miliki." Bala terdiam. Angin berhenti. Satu tetes air mata jatuh dari mata Laras dan menyentuh tanah. "Jika kau tak bisa menghentikan dirimu, maka biarkan aku melakukannya, meski harus mengorbankan segalanya." Laras mengangkat kalung itu tinggi-tinggi dan batu hijau di dalamnya mulai bersinar terang. Cahaya itu menembus tubuh Bala, menenangkan amarahnya, menyelimuti tubuh Laras dan menyatukan mereka dalam lingkaran cahaya hijau kekuningan. Tubuh Bala mulai menyusut, bukan hancur, tapi berubah menjadi energi murni, lalu masuk ke dalam batu di kalung Laras. Seketika, seluruh hutan tenang. Makhluk-makhluk gaib menghilang, kabut memudar, desa yang hampir hancur selamat. Tapi Laras menghilang bersama Bala. Yang tersisa hanyalah kalung itu tergantung di dahan pohon besar yang kini berdiri sendiri di tengah hutan. Penduduk desa menemukannya keesokan pagi, dan sejak hari itu tak ada seorang pun yang berani masuk ke hutan itu lagi. Tahun demi tahun berlalu, desa mulai sepi, orang-orang pindah, hutan tumbuh kembali. Dan di suatu senja, seorang anak kecil tersesar ke dalam hutan. Ia menangis memanggil ibunya. Tapi kemudian terdengar suara lembut dari balik kabut. "Jangan takut, hutan ini akan melindungimu." Anak itu melihat sesosok gadis muda berambut panjang dan ular hijau besar di sampingnya. Mereka tersenyum, lalu menghilang ke dalam bayangan.